Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, kali ini kita bahas tentang ini teman-teman, yaitu Bareskrim Polri ikut pantau harga saham. Wah, luar biasa ya. Jadi ini baru berita viral yang kemarin sore teman-teman, dan kita memang baru bisa bahas sekarang. Jadi kemarin itu saya udah dengar videonya, saya udah lihat videonya gitu ya. Jadi dari Bareskrim Polri itu dia akan mantau harga saham. Nah, kasusnya itu seperti ini teman-teman yang saya tangkap ya. Jadi ini akibat dropnya saham-saham blue chip bulan kemarin. Nah, di bulan Februari itu drop banget ya. Bahkan BRI itu sempat turun 30% mungkin ya. Big Bang 30-40% ya si Big Bang kemarin ya. Di sini kita lihat ya BBRI, coba kita lihat teman-teman. Kita lihat BBRI. Nah, nih. Nah, lihat aja dari sini ya. Dari harga ini ya, di sini teman-teman. Dari harga 5.000 ya ini sempat nyentuh ke 3.000. Udah turun berapa ya? 40% guys. Luar biasa dalam waktu cuman beberapa bulan. Kalau kita lihat dari atas lagi, ini udah turun 50% lebih. Ya, kalau di atas dari pucuknya gitu ya, dari pucuknya. Jadi bisa dibilang inilah alasan ya kenapa Bareskrim Polri itu ikut pantau saham, dan ini kalau menurut saya sih agak sedikit lucu. Tapi ini ada dampak positifnya nih bagi kita para retail ya. Kita nggak ngomong para bandar kayak gitu ya. Kalau para yang gerakin saham atau bisa dibilang big playernya pasti nggak suka dong polisi ikut-ikut pantau gitu ya. Kalau bandar pasti nggak suka. Kenapa sih polisi ikut-ikut cawe-cawe gitu ya? Nggak ada hubungannya kan polisi sama saham, harusnya kan nggak ada unsur penipuan di sini kayak gitu. Tapi kalau bagi retail ini ada manfaatnya teman-teman. Kenapa? Gini guys ya, saya jelasin secara singkat. Saya positif nih ya. Pak polisi pantau saham itu saya malah positif guys. Saya malah agak nih seneng saya gitu guys. Kenapa? Alasannya kayak gini teman-teman. Nah, Pak polisi itu waktu itu saya dengar kemarin itu dia mengkritisi ya, atau istilahnya itu ngomong kayak gini nih kalau nggak salah ya. Ngomongnya saya ulangi kayak gini teman-teman. Jadi janganlah orang yang nanam duit di saham di IHSG itu tiba-tiba taking profit langsung kabur, nggak boleh kayak gitu ya. Maksudnya itu nggak boleh ngebanting kayak gitu, maksudnya nggak boleh nyangkutin para retail seperti itu. Sebenarnya sih Pak polisi ini nggak pengen ngelindungin retail guys ya, kalau yang saya tangkap ya. Nggak mungkin juga, ngapain ngelindungin kalian gitu ya, ngapain Pak polisi itu ngelindungin para manajer investasi teman-teman. Nah, manajer investasi yang dia itu ngelola dana triliunan kayak gitu guys ya. Itu ruginya udah ngeri. Teman-teman kalau lihat reksadana saham, itu kan yang ngelola MI ya, manajer investasi. Itu minusnya udah ngeri-ngeri guys. 30%, 20%. Lihat aja reksadana saham deh kalau nggak percaya. Kenapa ya? Karena memang reksadana saham itu nyimpannya ya saham-saham blue chip yang dijual asing kemarin. Kayak gitu guys ya. Ya biasanya BRI seperti itu. Minusnya udah ngeri-ngeri. Dan apa dampaknya? Kalau dampaknya kayak gini. Jadi kalau misalnya reksadana itu terlalu terlalu ekstrim minusnya guys ya, orang-orang nggak akan beli lagi reksadana saham guys. Dan akibatnya apa? Dana kelolaan mereka akan terus berkurang nantinya. Dan dana kelolaan mereka kan ngasih pajak ke negara, mungkin juga ngasih fee ke polisi, mungkin seperti itu ya, saya juga nggak tahu gitu ya. Dan itu tentu akan merugikan negara tentunya guys ya. Dan orang-orang jadi mungkin akan pergi, retail yang tadinya beli reksadana dia gak akan beli reksadana lagi, dia akan beli instrumen yang lain, contohnya kripto kayak gitu guys ya. Takutnya kan seperti itu. Nah, itulah yang membuat mungkin pemerintah itu ngasih perintah ya ke Bapak polisi buat ngelakuin hal ini teman-teman. Nah, tapi positifnya apa nih buat para retail? Positifnya adalah kalau bagi kita nih para retail, bukan para bandar ya. Kalau saya video ini bukan buat bandar ya. Video ini buat retail kayak kita kayak gini. Nah, positifnya adalah nanti ke depannya, karena udah dipantau kayak gitu guys ya, dan akan ditegur nantinya kalau ada pihak yang ngejual dalam jumlah banyak. Nanti kalau ada yang ngejual BRI misalnya dalam jumlah banyak, kan pasti ketahuan sama sekuritas. Ini siapa sih yang ngejual gitu? Kejuan misalnya yang paling ngejual kode broker AK nih. Nah, nanti AK ditanya tuh sama polisi gitu ya. Nih, AK siapa nih yang ngejual nih? Di dalamnya kan ada nama-namanya tuh. Oh, ternyata si A nih yang ngejual paling banyak saham BRI, segini sampai triliunan. Nah, itu akan di-call sama polisi. Ini kenapa lu? Kayak gitu, guys. Nah, seperti itu paham ya di sini, guys ya. Kenapa lu ngebanting sahamnya? Hei.
Apa lu taking profit ya? Ya jangan gitulah, gitu. Mungkin polisi ya bahasanya seperti itu. Nah, ditegur dan akhirnya ya dia akan lebih sopan gitu guys ya akhirnya itu untuk ngeguyurnya. Lebih sopan. Jadi kedepannya sih harusnya BRI nggak akan turun 6%. Kemarin sempat turun 10% ya kalau nggak salah BRI ya. Luar biasa, di luar nalar kayak gitu ya. Dan mungkin kedepannya nggak akan terjadi hal yang seperti itu lagi teman-teman ya. BRI Mandiri dan sebagainya. Karena ya akan dipantau. Yang jualan paling banyak itu siapa kayak gitu guys. Dan apa masalahnya ya mungkin akan ditegur segala macam. Dan ya nggak tahu sistemnya gimana ya mungkin akan membuat misalnya para bandar tuh akan jauh lebih sopan kayak gitu guys ya untuk menjual barangnya. Jadi sebagai retail kita juga merasa terlindungi gitu ya. Retail saham blue chip ya tentunya. Kayak gitu ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman yang belinya saham gorengan, yang belinya saham kunglu ya mereka nggak pantau guys. Karena yang saya tangkap gitu ya, Pak Polisi itu hanya memantau ya saham-saham yang dipegang oleh MI guys. Yang kebanyakan dipegang oleh MI. Ya, manajer investasi teman-teman. Ya apa? Ya cek-cek aja guys ya di Bibit, di apa gitu ya, di Bareksa misalnya. Cek aja saham yang yang banyak disimpan oleh manajer investasi. Nah, itulah yang akan dipantau oleh Bareskrim Polri. Seperti itu guys ya. Jadi istilahnya akan lebih aman nantinya buat para retail. Harusnya sih. Jadi kalau menurut saya sih ini positif sih. Mungkin sebagian orang atau influencer yang lain mengira ini hal yang aneh. Aneh dan lucu, lawak, negara lain nggak ada. Ya memang negara lain nggak ada yang seperti ini, polisi ngikut pantau saham itu nggak ada di negara lain guys. Nah tapi kalau menurut saya sih yang saya tangkap ini kalau buat retail malah positif guys. Jadi kita sebagai retail kecil lah, retail kelas teri, ya harusnya sih bersyukurlah seperti ini. Karena polisi itu akan pantau bandar, bukan pantau kalian guys. Polisi nggak pantau kalian, polisi pantau bandar ya. Yang ngeguyur dalam jumlah besar tuh akan dipahamnya di sini guys. Oke, sampai ketemu di video berikutnya teman-teman.